Assalamualaikum. Di sini kita mulai lagi ya pertemuan bersama Mas Aris ya. Ini pemula, pengen benar-benar bisa Mas ya. Kalau pengen benar-benar bisa, nanti ada petunjuk yang harus sampean perhatikan ya. Jadi nggak perlu istilahnya kayak tegang lagi gitu ya. Dari petunjuk tertentu bisa ngilangin ketegangan ya. Terus untuk di depan ini pas kebetulan ada mobil, jadi enak. Fokus sampean hanya di mana? Di bagian garis ini Mas. Garis hitam. Nah, garis warna hitamnya, tahu toh? Sepanjang garis ini Mas. Oh itu. Ya. Ini sampean pakai untuk fokus. Jadi pandangan sampean melihat ke arah garis ini. Sampean perhatikan mobil depan itu. Rodanya pas di garis toh? Iya. Nah, itu sama jaraknya satu mobil Mas. Jadi nanti di jalan raya sampean butuhnya lihat ke arah situ aja. Melatih pandangan supaya tetap melihat ke bagian bawah mobil. Kalau sampean lihat lampunya, pandangan sampean cenderung lurus. Ya. Arah sampean serong enggak tahu. Ya, jadi kalau jarak segini otomatis untuk menghindar sampean putar satu putaran kemudi. Coba. Putaran tuh gini Pak. 360 derajat. Jadi kembali ke posisi awal. Nah, seperti itu namanya. Gini, Pak, ya? Betul. Itu satu putaran kemudi, orang mengenal 360 derajat. Ya, sekarang kita coba mulai start awalnya. Tekan kopling, masuk persneling, tekan rem, turun handrem. Nah, itu yang kadang orang lupa. Handremnya lupa diturunkan, langsung jalan. Kampas remnya cepet habis Mas. Nah, jadi kan nggak mungkin kita sambil itu masa iya 1 bulan sekali ganti kampas ya Mas ya. Kalau harganya 25.000 enak, iya toh? Nah, oke, sekarang kita mau berangkat, istilahnya mulai jalan. Yang kita angkat pertama adalah kopling. Angkat kopling pelan-pelan, tunggu. Nah, di sini ada getaran. Ini yang sampai tahan. Jadi sambil ngapalin letak kaki pada saat menemukan getaran. Nah, ini terasa tinggi getarannya, tekan dikit lagi koplingnya. Nah, getaran halus inilah yang sampai tahan. Ya. Sekarang coba sampai lepas remnya. Nah, melepasnya pelan-pelan. Jadi lepas remnya pelan-pelan. Ini kan nggak ada gerakan toh? Ya. Ini setengah kopling namanya Mas. Jadi setengah koplingnya kalau sudah ketemu, otomatis mobil ini berhenti. Karena setengah kopling bisa jadi pengganti rem. Karena mobil injeksi rata-rata RPM sudah tinggi, lebih dari 0. Ya, sampai angkat sedikit lagi koplingnya jalan mobil ini. Ya, coba sampai rasakan ada gerakannya. Nah, ini sampai main rem. Begitu kelihatan roda depan, kembalikan langsung. Nah, kembalikan tambah. Tuh. Nah, jadi mengembalikan satu putaran, tahan. Nah, kembalikan normal, tahan ya. Mobil mengarahnya ke sudut kiri, tarik ke kanan, tahan. Sudah lurus, kembalikan normal. Nah, power steering itu cenderung ngikutin arah terakhir. Kalau sampai serong, sampai tahan, mobil serong. Sampai lurusin pun tetap serong. Nah, kayak gini. Coba sampai fokus sama titik utama, yaitu di hitam tengah. stick. Nah, stick tengah. Coba sampai luruskan dengan garis tepi aspal. Di sudut pandang sampai melihatnya ke arah seperti ini Mas. Nah, yang diambil adalah sudut pandang driver itu serong. Sampai lihat ke arah bagian bawah toh, lurus. Nah, sampai lihat dari spion. Nah, ini itu jadi ketemu ya, Pak, ya? Iya, satu spion Mas. Ya, sekarang boleh dilepas rem koplingnya. Nah, coba untuk berhenti sekarang. Cara berhentinya mobil yang nyaman, tekan rem sedikit, dia mulai melambat, tahan, kopling mentok Mas. Nah, ini ada space agak jauh sedikit ya, karena dari tekanan rem sampean kurang dalam dikit. Nah, terus posisi kaki nggak boleh free,
istilahnya free sampean. Nah gini, jadi nanti gini lagi Oh ya, iya. harus nempel. Itu melatih supaya lebih cepat refleksnya, dan feeling sampean nekan remnya bisa terasa. Di ukuran seberapa kaki sampean nekan, terasa mobil ini lambat. Itu yang sampean tahan, kopling masuk. Ya, oke, start awal kayak tadi. Angkat kopling, cari getaran, tekan rem paling kuat, Mas. Nah, pelan-pelan rasakan. Nah, ini getarannya lebih terasa di bagian tempat duduk. Iya. Itu yang sampean tahan. Sekarang lepas remnya pelan. Nah, pelan, nggak boleh langsung dilepas total, lepasnya pelan. Nah, sekarang coba sampean berhentikan mobilnya, tekan remnya lebih lambat. Nah, tahan. Ini makin lama berhenti, Mas. Nah, kalau misalnya nggak berhenti, sampean tambah lagi tekanan remnya sedikit, akhirnya berhenti dan tidak terasa ada gerakan kayak gini. Oh, kejut ya, Pak. Nah, terkejut. Jadi ini ngerasain. Nah, ini getarannya tinggi, tekan dikit. Nah, ini sampean lepas remnya pelan. Loh, jalan dong. Oh iya. Ya, tekan remnya lagi, lepas lagi. Nah, ini yang dinamakan setengah kopling. Fungsi utama dari setengah kopling adalah mencegah mesin mati pada saat pengereman yang mendadak. Nah, karena sepeda di serong kanan seperempat putaran, nah berubah arah lurus, reteng kiri. Nah, perhatikan dari arah berlawanannya. Ini sampean serongnya sedikit ke kiri. Nah, jauh kan? Iya. Fokus belokan sampean langsung 360 derajat. Temukan. Nah, ini. Nah, oke, angkat koplingnya lagi dikit. Tahan. Sampean perhatikan belokan sampean. Mulai mengarah ke arah lurusnya, kembalikan juga langsung 360 derajat. Tahan. Kurang kemana, Mas? Kiri. Loh, dari menemukan titik utama kurangnya kemana tahu toh? Iya. Nah, akhirnya nggak kelebihan ya toh? Iya. Itu caranya, Mas. Kiri cenderung putarannya cepat. Nah, cepat itu gimana? Ya tadi sampai muter sampai ketemu titik Titik utama. utama. Kembali juga sama. Bukan cepat gini, Mas. Itu putaran buru-buru. Arahnya malah cenderung nyerempet yang bagian belakang. Ini sampai lurusin. Nah, kalau misalnya ada kendala di depan rame, dari sekarang sampai jaga jarak. Nah, ini jadi sampai serong sudah berubah arah lurus. Nah, ini sampai tahan wis jarak segini. Sudah menghindar jauh, Mas. Begitu sampai di sudutnya sepeda-sepeda parkir itu, mobil sampean sudah nggak bakalan nyenggol. Padahal kelihatannya Kelihatannya ya, Pak, ya. itu tipuan, Mas. Nah, tinggal diluruskan sedikit. Nah, sudah lurus posisinya. Nah, kemudi juga sudah lurus, rating dari sekarang. Nah, sampai perhatikan garisnya. Begitu serong, lihatnya ke sini, Mas. Nah, garisnya jauh, kejar. Nah, tahan. Jadi kalau sudah tajam belokannya seperti ini, tahan. Jangan gerak kemudi dulu, tapi pandangan sampean kembalikan ke titik utama. Langsung. Semepet apapun tidak turun dari aspal. Nah, tadi itu yang dibilang titik utama mobil. Semakin sampean bisa membaca ke arah situ, tangan sampean terlatih sendiri, refleksnya. Di kuncinya ada di situ belokan. Karena belokan ini kayaknya sama lakukannya, padahal beda-beda. Iya. Nah, kalau dilihat sepintas belokan sini sana yang melengkung-melengkung sama kayaknya, padahal beda sudutnya. Kalau yang ini lebih cenderung melebar, yang ini lebih sempit. Soalnya dia serongnya pendek, putarannya juga beda. Tapi kalau kita bisa mengikuti dari garis, nah, nggak bakalan turun dari aspal kayak tadi. Intinya apa tadi? Kita menutup celah untuk Motor sepeda motor, betul. Yang sering itu kan gitu, Pak, senggolan itu. Nah, Yang sering senggolan. tadi petunjuk belokan ada di sebelah sini. Otomatis sampai ngelirik ke arah spion pada saat belok bisa toh? Bisa. Nah, ya itu gunanya.
panduan ya itu dekat ya, bukan Pak, ya. iya betul. Nah, saya harus melihatnya kiri ya kiri. Nah kayak mobil kayak gini kan mobil pribadi tuh ada tulisan latihan, ini nggak bakalan cepat bisa. Bahaya. Nah soalnya apa, kalau ada tulisan latihan orang belakangnya pasti ngasih jalan mas. Iya betul. Mending nggak usah dikasih tulisan, biar ada orang ngelakson. Kalau orang ngelakson kita tahu evaluasinya di mana. Oh mobil saya ternyata ke tengah ya, karena di jalanan nanti setiap detiknya berubah. Betul, Pak. Makanya kita harus evaluasi mas, banyak evaluasi, banyak sampean mencari cara sendiri, kreasi sampean dari titik utama ini sampean bisa tahu ya. Sekarang sampean hilangkan untuk main rem dan kopling. Wis kaki sampean santai ya, nempel aja, fokuskan ke tangan, ke titik utama dan titik samping sini, melatih tangan sampean, rating dari sekarang. Nah kalau garisnya masih lurus ikutin tengah, kalau garisnya serong pindah pandangan pun serong. Nah ikutin garisnya lagi. Nah arah belokan sampean sudah kelihatan mas, sudah kelihatan belokannya. Pandangan kembali ke tunggu. Oh tunggu, Pak. Jangan bergerak tangan sebelum pandangan sampean menemukan titik utama. Oh ini ya, Pak, ya. Nah Di setelah serong ke ini titik ke sini ya. Jadi pada saat belok serong pandangan kan masih di sini mas ya. Iya. Tapi sampean pas serong arah yang sampean tuju sudah kelihatan, pandangan sampean bergerak ke tengah lagi. Jadi mobil itu bisa serong dan sampean bisa ketemu lurus kembali ke titik utama. Jadi tangan itu bergerak setelah pandangan. Oh iya. Ya itu yang dibilang kiri cenderung putarannya cepat dan tunggu arah mobil lurus. Nah, itu ciri-ciri belokan mas ya. Jadi semakin bisa membaca situ, nggak ada istilahnya belokan sampai lebar. Nah soalnya butuh satu yakin sama pandangan mas. Kalau sampean yakin ke pandangan, tangan sampean geraknya juga lebih rileks. Kalau pandangan sampean aja sih takut menentukan garisnya, tangan sampean ragu-ragu juga untuk muter ya. Rating kiri dari sekarang. Nah arah kemudi jangan ke kanan, biar garisnya tetap bertahan lurus. Oke pandangan kembali ke sudut yang, nah ini merasa kurang tajam, tambah lagi. Nah ini sudah tajam, arah belokan sampean ke sana sudah kelihatan toh. Iya. Pandangan kembalikan ke tengah. Tuh. Kalau belum lurus gerak sendiri toh. Iya, Pak. Nah ya itu refleksnya. Karena ini toh, Pak, yang belum pas istilahnya. Ya belum pas, jadi akhirnya tangan bergerak sendiri. Jadi nggak ada istilahnya sampai kebablas lagi. Tapi kalau sampean lihat ke mobil lain Iya. beda lagi, tangan sampean nggak bakalan berani gerak, pasti berhenti. Itu salah satu cara untuk menemukan haluan kiri. Titiknya hanya 1, 2, 3 ya. Nah, oke sekarang coba untuk berhenti mas, tekan sedikit remnya, rasakan mulai lambat, lebih lambat dari ini, tekan lagi, tekan. Nah ini sudah lambat toh, kopling mentok langsung. Nah, halus ya. Kalau sudah berhenti total, tekan rem dan koplingnya paling kuat, baru kita cari getaran. Nah, angkat kopling pelan-pelan, begitu getar tahan, lepas rem. Kalau getarannya terlalu tinggi, tekan sedikit lagi koplingnya, tahan, lepas rem pasti jalan. Tuh. Nah kalau sampean lihat nih, posisi roda sampean pas di tepian aspalnya tapi nggak jatuh Iya. ya. Ya jadi titik utamanya sudah ketemu. Sekarang sampean coba melatih feeling sendiri ya mas ya. Iya. Nah menemukan titik lurusnya di belokan harus lihat ini. Terus untuk belajar lebih
ringan lagi kaki sampean yang kanan, belajar berhenti itu stop and go nya di jalur yang sini aja ya. Kalau di jalur lain nanti rame nanti ya. Cara untuk melepas kopling 2 atau 3 meter setelah mobil jalan. Kalau gini udah sampai lepas aja, nggak usah kepikiran ya. Sampai coba ya. Oke, nah sampai di sini dulu, kita nanti biar bisa tahu feeling dari Mas Aris sendiri. Oke, assalamualaikum.